Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Yudhika Reza. Kali ini aku bakal uh, ngasih tahu cara ngebuat laporan untuk perusahaan modal. Nah, laporan ini tuh nggak susah amat karena kita sudah membuat worksheet sebelumnya, maka kita cuma ngambil nominalnya dari worksheet saja. Laporan itu ada tiga. Yang pertama laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca. Itu bakal aku jelasin satu persatu dan cara itu gak bakal susah amat karena ada di worksheet tadi. Oke, ini udah ada previewnya, bakal seperti ini. Banyak, tenang saja, ini nggak bakal banyak kalau kita kerja. Fokus ini dulu, kita bakal buka sama-sama. Nah, pertama kita harus mencari net sales-nya ya teman-teman. Dengan cara sales, kita ambil di sales, kita harus mencari net sales-nya. Nah, kita cukup ambil di income statement aja. Ini net sales. Terlihat sama, betul. Ini adalah sales. Lalu kita ambil sales return-nya. Nah, ini kita lihat, betul. Nah, ditambah lagi dengan sales discount-nya. Discount-nya adalah ini. Net sales-nya itu adalah um, wait, dengan sales dikurang dengan return dikurang dengan diskon. Ini adalah net sales-nya. Habis itu, kita udah dapat net sales-nya. Sekarang kita bakal nyari COGS-nya atau cost of goods sold-nya. Kita bakal cari ini. Untuk apa? Untuk menghitung HPP-nya. Yang harus kita ketahui pertama adalah merchandise awal. Merchandise awal tuh di sini aja di trial balance. Ini ya. Terminalnya ada di trial balance. Nah, abis itu kita harus menghitung net purchase-nya atau pembelian bersihnya. Dengan cara kita menulis purchase, break in, ada purchase return, dan purchase discount. Purchase-nya kita ambil di income statement. Untuk laporan laba rugi, sebenarnya kita ambil di income statement. Tidak usah ambil di yang lain-lain, kecuali merchandise awal. Kita ambil nominalnya ini. Lalu break in-nya, kita ambil juga di worksheet. Kita semua sesuaikan. Ini adalah worksheet. Nah, lalu kita jumlahkan, jangan lupa mereka dua. Kita cari lagi purchase return-nya. Sebenarnya kita sesuaikan. Nah, lalu diskon. Oke. Nah, sama dengan tadi kita jumlahkan juga. Nah, kita bakal dari net purchase-nya. Net purchase itu sama dengan purchase ini dikurang dengan yang ini. Ini adalah pembelian bersihnya. Ini adalah penjualan bersihnya. Kemudian kita bakal cari barang yang tersedia untuk dijual atau BTUD. BTUD itu sama dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Itu adalah BTUD. Kita udah pernah mencari persediaan akhir sebelumnya, jadi cara mencarinya tidak ada yang berbeda. Kemudian, merchandise inventory akhirnya kita ambil juga di income statement. Nah, teman-teman, aku lupa ngasih tahu sebelumnya bahwa income summary itu kita letakkan di income statement, bukan di balance sheet. Nah, ini income summary aku. Wait. Income summary aku berada di balance sheet. Benar, income summary aku di balance sheet. Nah, harusnya income summary itu ada di laba rugi, karena namanya iktisar laba rugi. Maka sudah pasti letaknya itu di laba rugi. Ini kita hapus. Kita samakan, kita cukup dengankan saja.
Nah, ini dia. Sudah benar ya teman-teman. Itu yang aku lupa kasih tahu. Nah, abis kita udah menentukan BTUD, kita bakal masuk ke dalam memasukkan merchandise akhirnya. Merchandise akhir tuh ini. Ini dia. Bisa ambil di balance sheet atau bisa ambil di income statement dan income summary yang kreditnya. Enter kan. Lalu cara mencari HPP atau cost of goods sold-nya itu barang tersedia atau BTUD dikurang dengan merchandise akhir. Itu adalah hasil dari HPP. Lalu kita bakal nyari gross-nya. Caranya gross-nya itu nih HPP, sorry, net sales dikurang dengan HPP. Nah, ini dia adalah gross sold atau rugi kotor. Nah, kotornya didapat ya. Sekarang kita bakal nyari rugi atau laba bersihnya. Pertama kita masukkan expand dulu sama dengan uh, seperti di perusahaan jasa kita pasti akan mengurangi dengan expense. Kita masukkan expense semuanya. City expense, salaries expense. Ini nggak usah masukin karena udah kita hitung untuk mencari net purchase tadi. Itu kita lengkapin aja. Setelah kita masukkan semua advertisingnya. Semua beban-beban yang ada kita masukin saja. Nah, kita jumlahkan. Masukkan aja. Nah, ini adalah total expense-nya. Kemudian kita bakal nyari net loss-nya atau rugi bersihnya. Caranya adalah gross loss atau rugi kotor dikurangi dengan expense. Ini adalah total laba kita atau laba bersih kita. Nominalnya ini harus ada di worksheet. Kalau ada yang beda, berarti entah worksheet-nya yang salah atau laporannya yang salah. Itu cara membuatnya. Sikat sekali. Nah, itu setelah kita membuat laporan laba rugi, kita bakal masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini caranya kita masukkan buat format seperti ini. Soalnya kita buat bareng-bareng. Buat formatnya, kita masukkan equity awal. Kita ambil di worksheet lagi. Kita ambil yang ada di sini. Trial balance. Kan di awal banget tapi trial balance setelah buku besar. Terus kita punya rugi. Kita masukkan rugi yang ada. Nah, withdrawing atau preview kita masukin juga. Kita ambil yang ada di income di balance sheet-nya. Kemudian kita kurangkan. Nah, nih. Lalu kita kalau misalnya teman-teman ngasih ini minus, kalau misalnya ada tanda minusnya untuk di equity akhir, kita tambahkan equity awal ditambah dengan kenaikan atau penurunan modal. Nah, tapi kenapa ditambah gitu loh? Karena plus ditambah dengan minus hasilnya adalah plus. Kan kita misalnya punya utang 8 terus kita bayar 5, maka total kita adalah 3. Ya kan? Karena itu harus ditambah. Tapi kalau misalnya pasti kurang, modal kita bakal bertambah padahal kita rugi.
ya kan? Kalori modal kita akan berkurang. Kalau profit atau laba modal kita akan bertambah. Nah, ini cara membuat laporan perubahan modal. Habis itu laporan modal, kita bakal pindah ke laporan neraca. Laporannya atau laporan posisi keuangan dengan nama akuntansi balance sheet. Seperti ini, perlu teman-teman lihat. Formatnya lumayan sulit, tuh. Lumayan agak membingungkan. Nah, di laporan balance sheet ini atau laporan posisi keuangan, kita bakal melihat posisi keuangan aset kita berapa, liability kita berapa, dan ekuitas kita berapa. Nah, itu akan mengetahui kita, oh ternyata kita segini nih cash kita, dan segini nih account payable kita, dan segala macamnya. Formatnya seperti biasa, coba ngambil format dulu. Ini formatnya, kita buat formatnya. Jika sudah buat format, kita baru masukkan angka-angkanya. Nah, kita masukkan angka-angkanya, kita ambil dari worksheet. Nah, kita masukkan angka-angkanya, angka di worksheet kita sesuaikan. Core receivable. Nah, untuk saldo normalnya yang berada di kredit, kecuali liability dan ekuitas, kita kasih minus. Misalnya kan allowance itu di kredit, terus dengan akumulasi juga di kredit. Kita kasih di depannya minus. Berarti itu mengurangi. Supaya nanti untuk eh, kita menjumlahkan akhirnya tidak banyak dan balance gitu. Seperti ini kita masukin equipmentnya. Udah aku bilang akumulasi dan jikalau allowance dari kredit kita kasih minus, terus akumulasi kan di kredit kita kasih minus juga nilai totalnya. Nah, kita masukkan juga yang payable-nya. Ini ada. Lalu equity yang kita ambil adalah equity di sini. Bukan equity yang ada di worksheet, tapi equity yang ada di laporan perubahan modal. Balance kan? Nah, seperti biasa kalau tidak balance berarti ada dalam salah ketik atau salah peletakan angkanya. Oke, ini harus diingat bahwa jika allowance dari kredit, maka allowance kita kasih minus. Terus akumulasinya di kredit, memang di kredit kita kasih minus. Tapi kalau nggak minus, gimana? Dia nggak bakal balance. Dan itu salah. Nah, tadi itu cara ngebuat 3 laporan. Laporan laba rugi, udah tadi aku jelasin. Laporan perubahan modalnya, udah aku jelasin juga. Dan laporan neraca, udah aku jelasin juga. Selanjutnya, kita bakal ngebuat closing. Yang pertama adalah closing journal dan post-closing trial balance. Oke, teman-teman, kita bakal ngebuat closing journal dan neraca saldo setelah menutup. Dah, yang di closing apa? Yang di closing itu, untuk di closing journal adalah akun nominal, yaitu akun-akun yang muncul pada laporan laba rugi, seperti akun sales, sales return, sales discount, purchase return, purchase discount, terus ada lagi beban-beban, dan juga kita bakal menutup akun private atau withdrawing dan juga income summary tersebut.